Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alifah Naswa Putri Sidik dengan NIM 40020520056200001. Saya dari Program Studi Bahasa Asing Terapan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan dan memaparkan mengenai konsep ketuhanan di dalam agama di dunia dan dalam agama Islam. Hal yang melatar belakangi materi yang akan saya bawakan pada kali ini ialah bahwa memang sejak dahulu kala, manusia sudah mencari jawaban atas penciptaan alam semesta dan makna keberadaan dirinya. Pencarian inilah yang memunculkan banyak sekali sistem kepercayaan dan agama dengan pandangan yang berbeda mengenai Tuhan. Konsep ketuhanan yang ada di dunia ini itu beragam, mulai dari yang mempercayai dan meyakini banyak dewa atau politeisme, hingga yang menekankan dan menegaskan kepada satu Tuhan atau monoteisme. Agama-agama besar yang akan saya bahas pada kali ini ialah Islam, Hindu, Buddha, Yahudi, dan Kristen. Untuk Islam sendiri, memiliki fokus utama kepada menegaskan keyakinan Tuhan yang Maha Esa atau monoteisme, atau yang biasa kita sebut juga sebagai tauhid, yang berarti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang berhak disembah dan tidak memiliki sekutu apapun. Konsep ketuhanan pertama yang akan saya bahas di dalam materi kali ini ialah konsep ketuhanan di dalam agama Hindu. Agama Hindu memiliki dua konsep utama ketuhanan. Yang pertama ialah Nirguna Brahman dan yang kedua adalah Saguna Brahman. Nirguna Brahman ialah sosok Tuhan tanpa wujud, tanpa sifat, dan bersifat transenden, atau esensi tertinggi yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Sementara Saguna Brahman ialah Tuhan yang memiliki sifat, atribut, dan wujud, sehingga dapat dipuja melalui berbagai bentuk dan nama, seperti Brahman, Wisnu, dan Siwa. Meskipun bersifat politeistik atau mempercayai banyak wujud, Hindu tetap mengakui Brahman sebagai realitas tertinggi yang tunggal. Konsep kedua yang akan saya bahas ialah konsep ketuhanan di dalam agama Buddha. Konsep ketuhanan di dalam agama Buddha menunjukkan perbedaan signifikan dengan agama Samawi atau agama langit yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ketuhanan di dalam agama Buddha cenderung non-teistik atau tidak ada penekanan pada eksistensi Tuhan sebagai pencipta, melainkan pada pengalaman nilai-nilai Buddhis. Yang Maha Esa, Ati Ajatam, Abutam, Akatam, Asakatam dipandang sebagai entitas yang absolut, tidak dilahirkan dan tidak pula diciptakan. Kesatuannya tidak mengandung aku dan tidak dapat dipersonifikasikan. Siddhartha Gautama sendiri dipandang sebagai guru atau pandu menuju nirwana, bukan sebagai dewa. Selanjutnya adalah konsep ketuhanan di dalam agama Kristen. Konsep ketuhanan di dalam agama Kristen dianggap sebagai konsep ketuhanan yang kompleks, karena didasarkan pada konsep Trinitas atau Tritunggal. Trinitas ialah Tuhan yang terdiri atas 3 pribadi ilahi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra atau Yesus Kristus, dan yang ketiga adalah Roh Kudus. Ketiganya adalah pribadi yang berbeda, namun memiliki hakikat keilahian yang sama. Meskipun 3 pribadi, mereka tetap satu Allah, atau Tritunggal Maha Kudus. Yang keempat ialah konsep ketuhanan di dalam agama Yahudi. Yahudi dipercaya menganut monoteisme sudah sejak lama. Tuhan disebut sebagai Yahweh atau Adonai, yang berarti aku adalah aku. Makna Yahweh itu sendiri ialah Tuhan itu ada dengan sendirinya, abadi dan tidak bergantung pada apapun. Meyakini hanya satu Tuhan yang menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta. Ditegaskan juga di dalam Shema Israel, Ulangan 6 ayat 4, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Esa. Konsep ketuhanan di dalam agama Yahudi ini
adalah konsep yang paling mirip dengan konsep ketuhanan yang dianut oleh agama Islam. Sampailah kita kepada konsep ketuhanan di dalam pandangan Islam. Prinsip dasar dalam Islam ialah tauhid atau keesaan Tuhan, di mana tauhid ini ialah keyakinan teguh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, menguasai, dan mengendalikan seluruh alam semesta. Tauhid menjadi landasan utama yang membedakan Islam dari sistem keyakinan lain yang mengakui sekutu atau perantara ilahi. Islam disebut sebagai agama fitrah karena ajarannya sesuai dengan kodrat atau sifat manusia, hati nurani, dan akal sehat, menurut Buya Hamka di dalam bukunya Falsafah Ketuhanan. Menurut Al-Quran, Quran Surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama, yaitu Islam, sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat ini menyatakan bahwa manusia diciptakan atas dasar fitrah dan tidak sepatutnya berpaling dari ajaran Allah. Islam juga mengajarkan wahdaniyah sebagai ajaran bahwa Allah adalah satu-satunya yang mutlak, tidak memiliki sekutu atau setara dalam sifat, kualitas, atau kekuasaannya. Disebutkan juga dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang menegaskan penolakan terhadap penyekutuan Allah yang Maha Esa. Disebutkan pada salah satu ayatnya bahwa Allah yang Maha Esa tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Sekarang ada perbedaan dan persamaan konsep ketuhanan di dalam setiap agama. Yang pertama ada agama Islam, di mana konsep utamanya yaitu tauhid, dengan sifat keesaan yaitu mutlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan. Kemudian ada agama Hindu, Niraguna, Brahman, dan Saguna Brahman sebagai konsep utama, dengan sifat keesaan Brahman sebagai realitas tertinggi yang tak berwujud, kekal, dan tak terbatas. Kemudian ada Buddha, dengan konsep utama non-teistik, dengan sifat keesaan absolut dan tidak dilahirkan. Selanjutnya ada Kristen, yang konsep utamanya ialah Trinitas atau Tritunggal, dengan sifat keesaan satu Allah tetapi terdiri dari 3 pribadi ilahi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan terakhir ada Yahudi, dengan konsep utama monoteisme, dengan sifat keesaan satu Tuhan, Yahweh, yang abadi, tidak terpengaruh oleh apapun. Kemudian untuk perbedaan di agama-agama tadi dengan agama Islam ialah agama Hindu menganut konsep Saguna Brahman yang mengakui banyak wujud dewa, di mana Islam menolak pembagian Tuhan atau penyekutuan. Kemudian ada Buddha yang tidak menempatkan penekanan pada Tuhan sebagai pencipta dan terfokus pada pencapaian nirwana dan kesadaran hakiki. Selanjutnya ada Kristen yang konsep Tuhannya dibagi menjadi 3 pribadi ilahi yang sama hakikatnya, yang mana ini menentang ajaran Islam yang menolak pembagian Tuhan dan penyekutuan. Kemudian ada persamaan konsep ketuhanan agama Yahudi dengan agama Islam, yang mana agama Yahudi dan Islam sama-sama menganut monoteisme, yaitu pengakuan akan kesatuan Tuhan, kepercayaan pada satu kekuatan tertinggi penguasa alam semesta. Dan sampailah kita pada bagian penutup atau kesimpulan. Dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa setiap agama besar memiliki pandangan tersendiri tentang Tuhan sesuai dengan ajaran dan keyakinannya. Dalam Islam, konsep tauhid sendiri menegaskan bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan tanpa sekutu yang menjadi dasar kehidupan moral, spiritual, dan rasional. Meskipun konsep ketuhanan di setiap agama berbeda, semua agama mengakui adanya kekuatan tertinggi yang mengatur alam semesta dan menuntun manusia kepada kebaikan. Memahami perbedaan dan pemahaman dan persamaan ini membantu kita menghargai keyakinan lain serta memperdalam pemahaman tentang ketuhanan di dalam Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.